وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita pada bab yang keempat dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masaydisy Syaitan. Yaitu bab tentang anna hayatal qalbi wa israqihi maddatu kulli khairin fih. Bahwasanya kehidupan hati dan juga bercahayanya hati merupakan sumber segala kebaikan yang ada pada hati. Sedangkan sebaliknya wa mautuhu wa dhulmatuhu maddatu kulli syarr, dan kematian hati dan juga kegelapannya merupakan sumber dari sumber-sumber kejelekan pada hati. Qulna a'azakumullah, sudah dibahas beberapa ayat di dalamnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Kata Allah, apakah sama orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan, kemudian kami berikan ilmu cahaya kepadanya, yamshi bihi fin nas, yang dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Apakah sama kaman mathaluhu fi dhulumat, apakah sama dengan orang-orang yang di dalam kegelapan? Qulna a'azakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang di dalam kegelapan, hati yang tidak memiliki cahaya, hati yang mati, tentunya tidak sama dengan hati yang telah Allah berikan kehidupan padanya. Kehidupan pada hati dan juga cahaya pada hati. Yang kemudian yamshi fin nas, yamshi bihi fin nas, berjalan padanya di dunia, di tengah-tengah manusia dengan ilmu dan kehidupan tersebut. Qulna a'azakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kadang mempermisalkan keduanya, kehidupan dan juga cahaya. Allah kadang permisalkan dengan air dan api. Air sebagai sumber kehidupan, sedangkan api adalah sumber cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribu Allahu al-amthal. Kata Allah, dialah yang menurunkan dari langit air kemudian mengalir ke lembah-lembah sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan aliran air tadi membawa buih. Demikian pula apa yang mereka nyalakan dari api, kata Allah.
yang mereka nyalakan untuk membuat perhiasan mereka, peralatan mereka, juga memunculkan buih yang sejenisnya. Kemudian kata Allah, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun buihnya akan hilang sirna, lenyap tanpa memiliki faedah apapun. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ. Adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka dialah yang akan menetap di muka bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Berarti permisalan yang Allah bawakan dalam ayat ini dua perkara, yaitu air sebagai lambang kehidupan dan api sebagai lambang cahaya. Yang keduanya Allah berikan dan bermanfaat bagi manusia. Tapi ternyata pada air ada buih-buihnya dan juga pada api ada buih-buihnya. Dan buih-buih tersebut akan hilang, akan lenyap, sirna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Kata Allah, mathaluhum, permisalan mereka, kamathalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api, falamma adaa'at ma hawlahu, ketika menyala apa yang di sekitarnya, kemudian Allah hilangkan cahayanya, maka mereka dibiarkan oleh Allah dalam kegelapan, fi dhulumatin la yubsirun, di dalam kegelapan tanpa dapat melihat apapun. Kemudian Allah juluki mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka dalam keadaan buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali. Ini yang dibahas kemarin, yang intinya adalah bahwa salahal qalbi, bahwa baiknya hati, bahagianya hati, dan kebahagiaan atau kegembiraan hati adalah tergantung pada dua perkara tadi. Dua perkara yang merupakan inti modal yang harus ada pada hati, kehidupan dan cahaya. Kemudian pembahasan sekarang adalah apa cahayanya dan apa kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Kata Allah, ini adalah zikr dan Quran yang sangat jelas, liyundhira man kana hayyan, untuk memperingatkan orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan pula dalam ayat lain Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang punya hati. Dua ayat ini membicarakan tentang mereka-mereka yang akan bermanfaat jika diberi ayat dan hadis. Orang-orang yang akan berfaedah jika diberi nasihat dengan qala Allah wa qala Rasul. Siapa? Adalah orang-orang yang kata Allah hayyan, hidup. Liyundhira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang hidup. Berarti orang yang hidup adalah orang yang tanggap ketika diberi nasihat. Orang yang hatinya hidup adalah orang yang bisa menerima, bisa paham, bisa mengerti ketika diajak bicara dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan Quran dan Sunnah. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Dan juga ayat yang kedua Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Yang demikian merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati. Lahu qalbun, memiliki hati, maknanya adalah memiliki hati yang hidup. Karena walaupun seluruh manusia memiliki hati, walaupun manusia seluruhnya memiliki qalbun, tetapi tidak seluruhnya dalam keadaan hayy, tidak seluruhnya dalam keadaan hidup. Sehingga orang-orang yang memiliki hati tapi hatinya mati, maka tidak akan dikatakan bahwa dia memiliki hati. Sama dengan orang-orang yang tidak memiliki hati sama sekali. Sehingga dikatakan oleh Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya ini adalah peringatan-peringatan. Ayat ini, Al-Quran ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang punya hati, yakni yang hatinya berfungsi, hatinya hidup, bisa memahami, mengerti, menerima. Ini hati yang lapang, hati yang menerima dakwah, hati yang menerima ayat-ayat dan hadis.
Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia mengajak kalian, lima yuhyikum, mengajak kalian untuk menjadi orang-orang yang hidup. Tentunya kalau kehidupan jasadnya mereka sudah hidup, seluruh manusia dalam keadaan hidup, maka makna ayat ini adalah yuhyikum hayatal qalbi, menghidupkan kalian, yakni hati kalian agar hidup. Lima da'akum, ulama dikatakan idza da'akum lima yuhyikum, kata Allah istajibu lillahi walir rasul, sambutlah ajakan Allah, sambutlah ajakan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalian atau mengajak kalian. Idza da'akum lima yuhyikum, mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian, yang menjadikan hati kalian hidup. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna hayatana innama hiya bistijabatina. Berarti ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hidupnya kita adalah kalau kita menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum istajibu, kata Allah, sambutlah ajakan Allah, ajakan Rasulnya, karena itu akan menghidupkan kalian. Ajakan itu akan menghidupkan kalian, kata Allah. Berarti hayatuna, kehidupan kita adalah kalau kita menyambut ajakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima dakwah, menerima qala Allah wa qala Rasul, maka kita akan hidup. Sebaliknya kalau menolak, menentang, tidak mau menerima, apalagi memusuhi dakwah, memusuhi Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang dikatakan amwat, orang-orang mati, yaitu orang-orang yang mati hatinya. Fa'ulima anna mautal qalbi wa halakihi bifaqdi dzalik. Maka kita tahu bahwa hati akan mati kalau hati itu tidak memiliki sambutan terhadap Quran dan Sunnah. Kalau hati tidak menerima ayat dan hadis, maka disitulah mautul qalbi wa halakuhu, binasanya hati dan matinya hati. Wa syabbaha subhanahu wa ta'ala man la yastajibu li rasulihi bi ashabil qubur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka-mereka yang tidak mau menerima dakwah tauhid, orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah permisalkan dengan ashabul qubur. Allah samakan dengan ashabul qubur. Wa hadza min ahsanit tashbih. Ini merupakan permisalan yang sangat tepat, kata Ibnu Qayyim. Hadza min ahsanit tashbih. Ini sungguh penyerupaan yang paling bagus, permisalan yang paling bagus. Allah permisalkan dengan kuburan atau dengan orang-orang yang dikubur. Fa inna abdanahum quburan liqulubihim, karena badan-badan mereka merupakan kuburan-kuburan terhadap hati-hati mereka yang telah mati. Faqad matat qulubuhum wa qubbirat fi abdanihim, karena hati-hati mereka telah mati dan mereka dikubur di dalam tubuh-tubuh mereka. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Allah Subhanahu wa taala bisa memperdengarkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sedangkan engkau, wahai Rasul, enggak akan bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang-orang yang fil qubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sungguh engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang sudah dikubur mendengar. Makna hakikinya, kalau orang itu sudah mati dikubur, enggak bisa lagi diajak bicara. Sedangkan makna yang dikatakan maknawinya adalah bahwa orang yang hatinya telah mati dalam keadaan dikubur di badan-badan mereka, tentunya nggak bisa diajak bicara pula, walaupun badannya hidup tapi hatinya mati. Maka badan-badan mereka itu merupakan kuburan terhadap hati mereka, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi,
wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu wa arwahuhum min jusumihim wa laysa lahum hatta an-nushuri nushuru. Dikatakan wa fil jahli, di dalam kejahiliahan, kebodohan, qabla al-mauti mautun li ahlihi, sebelum dia mati itu merupakan kematian buat dirinya. Dan di kebodohan jahiliyah, orang-orang yang menolak Islam, yang menentang Islam, yang tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya, mereka itu dalam keadaan mati sebelum tubuh-tubuh mereka mati. Wa ajsamuhum, sedangkan badan-badan mereka qablal quburi quburu, sebelum mereka dikubur sudah jadi kuburan. Kenapa demikian? Kenapa tubuh-tubuhnya dikatakan sebelum dikubur dia sudah menjadi kuburan? Karena badannya sudah menjadi kuburan bagi hatinya. Karena hatinya mati dan berada dalam tubuhnya, maka seakan-akan tubuhnya itu adalah kuburan hati. Hati yang di dalamnya telah dikubur di dalam badannya. Wa arwahuhum min jusumihim, dan roh-roh mereka di badan-badan mereka. Wa laysa lahum hatta an-nushuri nushuru, dan tidaklah bagi mereka ada nusyur walaupun nanti di zaman nusyur sekalipun. Karena kematian hati itu adalah kekufuran. Karena yang namanya kematian hati adalah penolakan terhadap hak, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar sekalipun tetap dia dalam keadaan kafir, belum hidup, dalam keadaan tidak berubah, dalam keadaan mereka menyatakan dan mengetahui kalau diri mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan azab dalam api neraka. Dikatakan hatta nusyuri nusyuru, laisa lahum hatta nusyuri nusyuru, mereka tidak memiliki kebangkitan walaupun di hari kebangkitan. Tentunya yang dimaksud adalah kalau itu adalah kematian badan, maka itu adalah orang yang dikubur ketika dia mati menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan kemudian akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tetapi kalau kematian hati yang Allah katakan tadi summun bukmun umyun fahum la yarji'un, buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Atau yang Allah katakan ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, di hati-hati mereka ada tutupan, terkunci rapat, nggak bisa memahami. Atau seperti yang Allah katakan khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya. Orang-orang yang demikian, maka dia tidak akan bisa bangkit kembali. Yang Allah katakan la yarji'un, nggak akan bisa kembali, tidak akan bisa hidup kembali, dan sampai nanti dibangkitkan tetap dia dalam keadaan orang yang seperti itu. Yani tetap dia tidak bisa bertaubat, apalagi setelah kebangkitan. Apakah setelah kebangkitan dia bisa bertaubat? Tidak bisa, terlambat. Maka dia tetap dalam keadaan seperti itu yang layak, berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'ala subhanahu wahyahu alladhi yulqihi ila al-anbiya ruhan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjuluki apa yang Allah turunkan dari wahyunya, dijuluki dengan ruh. Kenapa demikian? Karena menjadikan manusia jadi hidup. Karena menyebabkan hati-hati manusia menjadi hidup. Maka Allah katakan bahwa Al-Quran ini ruh. Sebagaimana binatang ternak atau manusia ketika ada rohnya mereka hidup, dan ketika dicabut ruhnya mereka mati. Demikian pula janin di perut ibunya, ketika ditiupkan ruh dia hidup. Maka hati pun demikian. Kalau hati diberi ruh akan hidup. Tetapi kalau dicabut ruhnya maka dia akan mati. Apa rohnya? Qalb. Ruhul qalbi Al-Quran. Allah sebut dengan ruh. Dikatakan oleh Allah yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala melemparkan, memberikan ruh dari urusannya terhadap siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yulqir ruh. Allah katakan Allah melemparkan ruh, Allah memberikan ruh dari sisinya kepada hamba-hambanya yang memang Allah kehendaki. Dan Allah sebutkan dalam surat Ghafir di dua tempat dari kitabnya. Dan juga Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Berarti yang Allah wahyukan kepada Rasul dijuluki dengan ruh.
Kenapa dijuluki dengan ruh? Karena menghidupkan hati-hati manusia. Khonibidina azakumullah. Lianna hayatal arwah wal qulub wa hadhil hayatul tayyibah. Karena kehidupan ruh-ruh. Lianna hayatal arwah wal qulubihi. Karena yang namanya jiwa ini akan hidup dengan Quran. Hati ini akan hidup dengan Quran. Maka Allah juluki Al-Quran dengan ruh. Dan kalau sudah hidup, maka kehidupan itulah yang dikatakan hayatan thayyibah. Kalau sudah hidup dengan ruh yang Allah berikan, yaitu Al-Quran, maka hati akan hidup dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Hiya allati khassa biha subhanahu wa ta'ala min qibali wahyih. Itulah yang Allah berikan secara khusus dari sebab atau dengan sebab wahyunya. Wa amila bihi, dari sebab orang mengamalkan wahyu Allah, mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh aku akan beri dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas mereka dari sebab amalan mereka, kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Allah janjikan kepada mereka yang amila salihan, yang beramal saleh tetapi didasari iman. Berarti amalan salehnya dengan keikhlasan. Dan yang namanya amalan saleh adalah amalan yang cocok dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulullah. Maka itulah yang dikatakan ruh tadi. Barang siapa yang menerapkan ruh yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada nabinya, yang Allah ajarkan kepada manusia, kalau kalian menerapkannya, mengamalkan amalan-amalannya, itulah amalan saleh. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan beri kehidupan yang baik baginya. Thayyib, apa kehidupan yang baik? Kalau kehidupan yang baik itu maknanya kekayaan, kecukupan, kita akan bertanya, bukankah Rasulullah wafat dalam keadaan beliau tidak memiliki apapun, bahkan dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka bukan itu. Bukan hayatan thayyibah adalah kekayaan dunia. Bukan hayatan thayyibah itu adalah keberuntungan dalam artian duniawiyah, emas dan perak. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dengan lamut taukid, dengan nunut taukid, maknanya sungguh-sungguh kami akan beri kehidupan yang baik. Maka tidak mungkin seorang yang saleh seperti Rasulullah dan para sahabat kemudian Allah tidak berikan hayatan thayyibah. Salman Al-Farisi dalam keadaan wafat tidak memiliki apapun kecuali bejana untuk wudunya, pakaian yang dipakainya, dan rumah yang kalau berdiri kepalanya menyentuh atapnya, dan kalau tidur kakinya menyentuh dindingnya. Baik, apakah dia tidak diberi hayatan thayyibah oleh Allah? Maka jelaslah, yang namanya hayatan thayyibah bukan urusan masalah kaya atau miskin, bukan banyak uangnya, banyak emasnya, banyak peraknya, bukan itu hayatan thayyibah. Tetapi hayatan thayyibah adalah hayatul qulub. Allah beri kehidupan hati yang baik. Allah berikan kepadanya kehidupan dalam hatinya yang sangat indah, yang sangat nyaman, tenteram. Ikhwan fillah azakumullah, betapa banyak orang yang memang tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang bisa dipakainya, tetapi dia dalam keadaan bahagia. Hatinya betul-betul tenteram, memiliki hayatan thayyibah karena amalannya yang saleh. Sebaliknya betapa banyak orang yang kaya, banyak hartanya, tetapi dalam keadaan tidak memiliki hayatan thayyibah dalam hatinya. Dalam keadaan sengsara, hatinya sempit, mengeluh dan mengeluh. Isinya selalu keluhan-keluhan, dan dia merasakan diri dalam keadaan susah sampai berakhir dengan bunuh diri. Padahal kaya. Inilah yang dikatakan hayatan thayyibah adalah hayatul qulub at-thayyibah, kehidupan hati yang baik, dan Allah akan balas nanti di akhirat. Fakhassahum subhanahu wa ta'ala bil hayatut thayyibah fid darain.
maka Allah berikan kepada mereka keistimewaan, yaitu kehidupan yang thayyibah fid darain, di dua negeri atau di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan hayatan thayyibah, dan di akhirat pun Allah berikan hayatan thayyibah. Di akhiratnya Allah katakan wala najziyannahum, sungguh kami akan balas ajrahum, aku akan berikan pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Sedangkan di dunianya Allah katakan wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan yang seperti ayat ini Allah berfirman wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Kata Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian kalian bertaubatlah kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasanah, maka Allah akan berikan kesenangan, kebahagiaan untuk kalian sampai batas waktu tertentu. Kalau ada sampai batas waktu tertentu, berarti kehidupan dunia atau akhirat? Dunia. Berarti Allah akan balas dengan kebahagiaan di dunia. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada setiap orang yang memiliki fadilah, Allah berikan fadilah untuknya. Orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki kesalehan, Allah akan balas dengan kemuliaan nantinya. Berarti Allah janjikan pula di sini hayatan thayyibah. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin." Kata Allah, orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan fi hadhihi ad-dunya, di dunia ini akan mendapatkan hasanah. Setiap orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Setiap orang yang beramal saleh akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Waladarul akhirati khairun, dan sungguh tempat nanti di akhirat, negeri akhirat itu khairun, lebih baik lagi. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itu adalah sebaik-baik tempat untuk orang yang takwa. Allah janjikan kembali fid darain. Allah janjikan balasannya di dua tempat, di negeri dunia dan di negeri akhirat. Di negeri dunia Allah katakan dengan kalimat fid dunya hasanah lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat hasanah Allah akan memberikan bagi dia hasanah. Dan tetapi negeri akhirat akan mendapatkan yang lebih baik lagi, khairun, lebih baik, wala ni'ma darul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat untuk orang-orang yang takwa. Dan juga yang sejenis ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini akan mendapatkan hasanah, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah ini luas. Perhatikan ayat-ayat tadi semuanya. Allah janjikan kepada orang yang beramal saleh dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram. Apakah dia memiliki harta yang banyak ataupun memiliki harta yang sedikit, apakah dia miskin ataupun kaya, tetap dia akan mendapatkan janji Allah, kebahagiaan di dunia, ketentraman hati, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta seberapapun. Kata para ulama, sungguh demi Allah, kalau saja mereka orang-orang kafir tahu ketenangan yang dirasakan oleh orang-orang mukmin, niscaya mereka akan membeli dengan seluruh harta mereka. Kalau saja mereka tahu kebahagiaan atau ketenangan hati yang ada pada orang beriman, niscaya mereka akan tawar dengan seluruh harta mereka punyai. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang memiliki iman, maka dia akan mendapatkan ketentraman jiwa sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi imannya semakin tentram, semakin tinggi semakin tentram, dan terus demikian sampai Allah panggil ketika wafatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah. Apa maknanya mutmainnah?
tentram, tenang. Yang ini yang tidak bisa dibeli dengan harta. Mereka orang-orang kafir sangat menginginkannya. Kalau saja mereka tahu, mereka akan tawar dengan berapapun. Kalau bisa dibeli, mereka akan beli dengan harta mereka seluruhnya. Lebih baik mereka miskin, habis seluruh hartanya, tapi mereka mendapatkan ketenangan tadi. Tapi itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa kecuali dengan Allah berikan kepadanya. Tidak mungkin didapat kecuali dengan pemberian dari Allah. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang disebut ini tadi. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh akan Allah beri. Lilladzina ahsanu. Siapa-siapa yang berbuat ihsan. Ini yang dijanjikan oleh Allah akan Allah beri. Ikhwan fillah a'azakumullah fabayyana subhanahu wa ta'ala an yas'ad bi ihsanihi fid dunya wa fil akhirah. Berarti Allah mengkhabarkan dalam ayat-ayat ini bahwa orang tadi pasti akan berbahagia. Yas'ad sa'adatan, dia akan merasakan kebahagiaan bi ihsanihi, dengan perbuatan ihsannya di dunia dan juga di akhirat nanti. Kama akhbara annahu yashqal musii bi isaatihi. Sebagaimana sebaliknya Allah mengancam orang yang berbuat jelek, orang yang tidak berbuat saleh, orang yang tidak berbuat ihsan, Allah ancam dengan kejelekan-kejelekannya itu, maka Allah ancam pula dengan kehidupan yang jelek. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling, tidak mau mengingatku, kata Allah, tidak peduli dengan syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan mereka yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Allah ancam di dunia dan Allah ancam di akhirat. Apa ancamannya di dunia? Ancamannya di dunia Allah katakan ma'isyatan dhanka, fa inna lahu, maka baginya kehidupan yang sengsara. Lawannya hayatan thayyibah adalah ma'isyatan dhanka. Tayyib. Apa maknanya ma'isyatan dhanka? Kehidupan yang sengsara. Miskin, gak punya harta, bangkrut. Kalau itu maknanya, bagaimana dengan orang kafir yang kaya raya? Apakah berarti ancaman ini tidak diwujudkan oleh Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, enggak mau mempedulikan ajaranku, perintahku, enggak memedulikan syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi mereka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Tentunya kehidupan hati yang sengsara, selalu gelisah, selalu was-was, sempit dadanya, sesak hatinya. Demikian mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang a'rada 'an dzikrillah, mereka-mereka yang berpaling, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempedulikan ayat dan hadis. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat kata Allah, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Dan mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia dalam keadaan melihat, tidak buta. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena kamu dulu di dunia datang